Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali melanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini tentang mata kuliah Hukum Acara Administrasi Negara. Sekarang kita membahas terkait dengan keputusan tata usaha negara. Nah, seperti itu ya. Jadi kita hari ini terkait dengan keputusan. Nah, keputusan tata usaha negara itu pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli dari Jerman. Namanya itu adalah Otto Meyer. Dengan istilah Jerman, yaitu Verwaltungssatz. Itu istilah Jerman. Di samping itu juga berkembang dan diperkenalkan juga kembali oleh seorang warga negara Belanda, yaitu Van Vollenhoven, dengan bahasa Belanda yaitu besikking. Nah, itu merupakan orang-orang yang memperkenalkan terkait dengan keputusan tata usaha negara. Di samping itu juga ada namanya C.W. van der Port, itu dari Belanda juga. Lalu bagaimana untuk Indonesia? Maka teori keputusan tata usaha negara ini atau besikking, karena kita dijajah oleh Belanda, maka kita lebih sering mendengar kata-kata besikking daripada Verwaltungssatz tadi dari Jerman, yaitu besikking tadi. Maka di Indonesia besikking itu pertama kali dikenalkan atau diberikan pemahaman oleh orang Belanda, yaitu W.V. Prins. Nah, jadi beliaulah yang pertama kali memberikan keterangan atau istilah terkait dengan besikking atau keputusan tata usaha negara. Nah, istilah tersebut ada juga yang menerjemahkannya dengan ketetapan, ada juga dengan keputusan. Jadi istilah besikking dalam konteks Indonesia hari ini diistilahkan oleh para ahli hukum itu ada dua, yaitu ketetapan dan yang kedua adalah keputusan. Tetapi lebih condong para ahli saya dapati dari berbagai bahan-bahan bacaan, yaitu mereka lebih memilih besikking itu artinya keputusan. Jadi kita cocokkan malam hari ini pada kesempatan hari ini, yaitu besikking itu artinya keputusan tata usaha negara. Selanjutnya itu adalah beberapa definisi terkait dengan besikking atau keputusan tata usaha negara. Di sini ada 5 yang sudah saya rangkumkan, tapi kita hanya mengambil lebih kurang 2 atau 3 saja. Saya bacakan, yaitu yang pertama itu adalah besikking atau keputusan itu memiliki definisi adalah pernyataan kehendak dari organ pemerintahan untuk melaksanakan hal khusus, ditujukan untuk menciptakan hubungan hukum yang baru, mengubah atau menghapus hubungan hukum yang ada. Itu definisi yang pertama, artinya besikking atau keputusan itu dibuat oleh pemerintah untuk membuat sesuatu putusan yang baru, untuk mengubah atau menghapus hukum yang lama. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua itu saya tuliskan di sini adalah bahwa keputusan itu adalah suatu tindakan hukum publik yang sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret. Nah, jadi itu definisi yang kedua, artinya besikking atau keputusan itu merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah yang bersifat konkret serta jelas apa yang dituju. Itu definisi yang kedua. Yang terakhir saya ambil definisi yang ketiga, itu adalah secara umum besikking itu dapat diartikan adalah suatu keputusan yang berasal dari organ pemerintahan yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Nah, ini definisi yang ketiga, yaitu besikking itu atau keputusan itu merupakan sesuatu tindakan hukum pemerintah yang dengan besikking itu akan menimbulkan akibat hukum. Nah, seperti itu. Jadi 3 inilah yang saya ambil sebagai definisi yang mudah untuk kita pahami. Sebenarnya ada 5 ya, tapi saya cukupkan dengan 3 saja. Itu terkait dengan definisi besikking atau keputusan tata usaha negara. Lanjut. Maka apa saja sih unsur-unsur dari keputusan itu? Unsur-unsur dari besikking itu apa? Yang pertama itu adalah pernyataan kehendak sepihak. Nah, seperti itu. Jadi unsur-unsur dari keputusan itu merupakan secara teoretik adalah termasuk dalam hubungan hukum publik.
Nah, jadi secara teoritis keputusan itu merupakan salah satu dari bentuk hukum publik. Dalam konteks ini bersifat sepihak. Artinya tindakan hukum itu diatur, dibuat dan kalau bahasa mudahnya itu dipatenkan oleh pemerintah secara sepihak. Jadi di sini tidak ada lowongan untuk di luar pemerintah untuk mengubah itu. Itu unsur yang bersama. Dan ini berbeda dengan hukum privat atau keperdataan. Nah, kalau hukum privat atau keperdataan itu memiliki hal-hal yang bersifat khusus, atau di sini ada bahasa modanya itu adalah ada otonomi. Nah, otonomi bagi individu-individu itu terkait dengan mengadakan hubungan hukum. Apakah mereka menetapkan hubungan hukum atau tidak, atau mereka ingin menambah isi, mengurangi, atau merubah, itu terserah mereka. Itu konsep hukum keperdataan privat. Tapi kalau hukum publik lebih mengarah kepada bersifat sepihak, artinya telah ditetapkan oleh pemerintah secara sepihak dan tidak memiliki peluang di luar pemerintah untuk mengubah atau untuk diupayakan setuju atau tidak setujunya, seperti itu. Jadi unsur dari keputusan itu yang pertama itu adalah pernyataan kehendak sepihak. Lanjut. Nah, yang kedua, dari unsur-unsur yang kedua itu, dari unsur-unsur keputusan itu yang kedua adalah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, jadi sebenarnya keputusan itu hanya boleh dikeluarkan oleh pemerintah. Kenapa hanya pemerintah yang dikeluarkan? Karena hanya pemerintahlah yang diakui secara legitimasi secara legal oleh masyarakat sebagai penyelenggara negara. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau nanti semua orang bisa membuat keputusan, jadi ribet juga, jadi bahaya juga. Nah, jadi poin yang kedua dari unsur-unsur keputusan itu adalah dikeluarkan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga itu adalah unsur-unsur yang ketiga, bahwa keputusan itu dibuat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam konteks poin yang ketiga ini, pemerintah itu harus taat, harus tunduk dan patuh kepada asas legalitas. Artinya pemerintah atau penyelenggara negara tidak boleh berbuat hukum itu tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada mempedulikan rambu-rambunya. Artinya mereka berkebijakan harus tunduk kepada hukum, tunduk kepada undang-undang, serta menerapkan hal-hal yang terkait dengan mengupayakan kemanfaatan hukum, seperti itu. Jadi tunduk kepada asas legalitas, ya. Lalu selanjutnya itu adalah unsur-unsur yang keempat dari keputusan hukum itu, dari unsur-unsur bersifat tadi. Yang keempat adalah bersifat konkret, individual, dan final. Apa itu bersifat konkret? Maksudnya itu adalah materi atau isi dari keputusan itu tidak bersifat umum, abstrak, dan multitafsir. Itu konkret. Jadi unsur-unsur yang keempat dari unsur-unsur keputusan hukum itu adalah bersifat konkret. Lalu yang kedua, individual. Apa itu individual? Bahwa tujuan keputusan yang dibuat oleh pemerintah itu jelas kepada siapa, kemana arahnya, apa batasannya, bagaimana pelaksanaannya, jelas dan rinci, dan tidak menimbulkan hal-hal yang dapat tidak seimbang. Maksudnya kembali seperti tadi, memiliki banyak makna. Jadi dia bersifat individual, jelas yang dituju siapa, bagaimana, dan bagaimana penerapannya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu adalah bersifat final. Artinya keputusan tersebut bersifat definitif, karenanya langsung dapat menimbulkan akibat hukum. Nah, jadi unsur-unsur dari keputusan tersebut adalah bersifat final, maksudnya itu bersifat definitif. Artinya ketika dia dilaksanakan, ketika dia mulai diaplikasikan, maka mulai memunculkan akibat hukum, hak dan kewajiban. Tapi kalau keputusan tersebut dilaksanakan tetapi tidak menimbulkan akibat hukum, masih membutuhkan persetujuan yang lain, maka itu belum dikatakan masuk unsur-unsur dari putusan hukum, putusan berseking tadi, tata usaha negara. Jadi seperti itu. Jadi bersifat konkret,
individual, dan final. Final ini artinya definitif, artinya ketika dia diberlakukan langsung menimbulkan akibat hukum, yaitu berbentuk hak atau kewajiban, seperti itu. Lalu yang kelima, ini yang tadi juga saya terangkan bahwa unsur-unsur yang kelima dari keputusan tata usaha negara itu adalah berakibat, punya akibat ya. Setelah suatu putusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah atau penyelenggara negara, maka punya akibat ya. Punya akibat-akibat hukum, yaitu merupakan perwujudan konkret dari tindakan hukum pemerintah. Atau dengan demikian bahwa tindakan hukum pemerintah itu tersebut dilakukan oleh organ atau pemerintah untuk menimbulkan akibat-akibat tertentu yang khususnya di bidang pemerintah atau ADM negara. Jadi seperti itu. Jadi menimbulkan akibat hukum itu maksudnya itu adalah tindakan hukum pemerintah adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh organ pemerintah untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Nah, khususnya di bidang pemerintahan atau ADM negara. Jadi menimbulkan akibat hukum artinya dia baru dikatakan suatu keputusan tata usaha negara setelah menimbulkan sesuatu akibatnya apa. Apakah mendatangkan hak yang baru atau kewajiban yang baru, seperti itu. Terakhir, unsur-unsur yang terakhir dari keputusan tata usaha negara itu adalah seseorang atau badan perdata. Ini objeknya ya, ini objeknya, yaitu orang, manusia, atau badan hukum perdata di sini maksudnya. Kenapa harus seseorang atau badan hukum tersebut? Karena mereka lah yang dikatakan subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban hukum. Tapi apakah semua orang atau apakah semua badan hukum? Tidak juga. Masuk di sini seseorang itu adalah seseorang yang diharapkan oleh negara atau oleh pemerintah itu telah cakap hukum, telah mampu, telah layak untuk memikul dan mendukung terkait dengan akibat hukum. Contohnya seorang yang sudah dewasa, mandiri, tidak di bawah pengampuan atau bukan anak-anak. Nah, jadi kalau seperti itu kriterianya maka sudah masuk dalam kategori unsur-unsur dari putusan tata usaha negara. Unsur-unsur yang kelima. Lalu badan hukum. Apakah semua badan hukum? Tidak juga. Badan hukum yang mampu. Nah, ini dia badan hukum yang mampu, yang mendukung serta mampu memikul terkait dengan hak atau kewajiban hukum. Maka kalau perusahaan yang pailit, yang lagi diranda kerugian atau bangkrut, maka tidak masuk dalam hal ini. Jadi seperti itu ya. Jadi unsur yang kelima ini, seseorang atau badan hukum tersebut memiliki kriteria tertentu. Artinya secara mudahnya saya sampaikan, mereka atau orang-orang atau perusahaan yang mampu memikul, mendukung serta melaksanakan hak dan kewajiban terkait dengan akibat hukum. Nah, jadi seperti itulah materi kuliah kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini terkait dengan keputusan tata usaha negara serta unsur-unsurnya seperti apa. Semoga bermanfaat. Silakan nanti dilihat kembali kalau ingin memahami lebih lanjut, silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.